Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah reduksi kepada FSA. Apa sih fungsinya reduksi? Yaitu kita untuk membuang state yang tidak perlu. Dan di sini untuk reduksi pada FSA itu dikelompokkan menjadi dua. Ada distinguishable, yaitu dapat dibedakan, dan ada juga indistinguishable, tidak dapat dibedakan. Kemudian untuk reduksi jumlah state pada FSA, di situ di slide pengertiannya ada pasangan dua buah state, salah satu kemungkinan distinguishable atau indis, tapi tidak kedua-duanya. Dalam hal itu terdapat sebuah relasi. Nah, di situ kalian bisa baca ya untuk keterangannya. Kemudian reduksi jumlah state pada FSA, stepnya. Kemudian kita masuk ke contoh reduksi jumlah state pada FSA. Di sini ada contohnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuang state yang tidak perlu atau sifatnya useless. Nah, di sini mana state yang tidak bisa kita capai dari state awal. Jadi state awal, misalkan di sini Q0, start state-nya adalah Q0 input 0 ke Q1 input 1, Q4 final state sampai ya. Jadi state yang tidak perlu itu adalah state yang tidak bisa menuju final state dari state awalnya. Contohnya Q0 input 1 ke Q3 input 1 ke Q4 final state. Nah, yang tidak bisa dicapai dari state awal yang mana? Di sini kalau kita lihat ada Q5 di sini tidak bisa kita capai dari state awal ya. Maka di sini kita hilangkan. Maka kalau kita gambar lagi itu menjadi Q0. Nah, kalau kita gambarkan lagi Q5 nya hilang ya, jadinya seperti ini. Q0 input 0 ke Q1 input 1 ke Q4. Kemudian selanjutnya semuanya kita buatkan tabel transisinya bisa, atau kita langsung masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu yang pertama kita buat state kemungkinan. State kemungkinannya ada apa aja sih? Ada Q0, Q1, kemudian ada Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4. Kemudian ada Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Kemudian ada Q2, Q3, Q2, Q4. Selanjutnya ada Q3, Q4. Nah, ini adalah state kemungkinannya. Selanjutnya step keduanya yaitu adalah kita cari state yang berpasangan dengan Q4 atau dengan final state. Berarti kita cari state yang berpasangan.
Berarti yang berpasangan dengan Q4 itu ada Q0, Q4, Q1, Q4, Q2, Q4. Kemudian ada Q3, Q4. Nah, state-state yang berpasangan dengan final state atau dengan state akhir ini merupakan distinguish atau dapat dibedakan. Jadi dia ini merupakan distinguish atau dapat dibedakan. Selanjutnya step 3-nya yaitu kita cari pasangan state yang lainnya jika masing-masing state mendapat input yang sama. Bila satu state-nya mencapai state akhir, itu nanti dinyatakan sebagai distinguish. Jadi misalkan ya, satu state-nya mencapai state akhir dan state yang lainnya tidak mencapai ke state akhir, maka nanti dinyatakan sebagai distinguish. Contohnya tadi ada Q0, Q1 ya. Untuk Q0, Q1 kalau kita beri inputannya yang sama, berarti Q0 input 0 sama dengan pattern Q0 input 0 ke Q1, berarti Q1. Kemudian Q1 input 0, Q1 input 0 ke Q2. Kemudian ada Q0 input 1, Q0 input 1 ke Q3. Selanjutnya ada Q1 input 1 ke Q4. Nah, di sini kan ada Q1 input 1, ada Q1 input 1 sama dengan ke Q4 ya. Q4 kan merupakan final state, maka state berpasangannya yang Q0, Q1 dia adalah distinguish. Yang merupakan distinguishable. Kemudian ada lagi Q0, Q2 tadi. Untuk Q0, Q2 berarti Q0 input 0 sama dengan Q2 ya. Q2 input 0 sama dengan, kemudian Q0 input 1 sama dengan Q2 input 1 sama dengan. Kita lihat Q0 input 0 ke Q1, kemudian Q2 input 0 ke Q1, Q0 input 1 ke Q3, Q2 input 1 ke Q4. Maka Q0, Q2 merupakan distinguish. Selanjutnya ada Q0 berpasangan dengan Q3, berarti Q0 input 0, Q3 input 0, Q0 input 1, Q3 input 1, Q0 input 0 ke Q1, Q3 input 0 ke Q2, Q0 input 1 ke Q3, Q3 input 1 ke Q4. Maka Q0, Q3 sama dengan distinguish.
indistinguishable. Selanjutnya ada lagi Q1 ya. Sekarang Q1 berpasangan dengan Q2. Q1 berpasangan dengan Q2, berarti Q1 input 0 sama dengan Q2 input 0 sama dengan Q1 input 1 sama dengan Q2 input 1 sama dengan Q1 input 0 ke Q1, Q2 input 0 ke Q1. Q1 input 0 ke Q2 ya. Kemudian Q2 input 0 ke Q1, Q1 input 1-nya ke Q4. Kemudian Q2 input 1, Q2 input 1 ke Q4. Berarti kan di sini ada dua final state ya, semuanya sampai di final state. Kalau seperti ini dinamakan indistinguished. Kenapa? Karena ada dua state akhir yang sama, jadi tidak dapat dibedakan. Maka Q1, Q2 itu dia adalah indis. Kenapa? Karena ada dua state yang sama, maka dia disebut dengan indistinguished. Selanjutnya ada Q1, Q3. Q1, Q3. Berarti di sini Q1 input 0, Q3 input 0, Q1 input 1, Q3 input 1. Q1 input 0 ke Q2, Q2 input 0, Q1 input 0. Q1 input 0 itu ke Q3 ya, tadi yang di atas juga salah nih, berarti Q3 seharusnya. Terus Q3 input 0 baru ke Q2. Selanjutnya Q1 input 1 ke Q4, Q3 input 1 juga ke Q4. Nah ini sama kan, maka dia adalah indis. Selanjutnya ada lagi untuk Q2 ya. Sekarang tinggal Q2, Q3. Q2, Q3 itu berarti Q2 input 0, Q3 input 0, Q2 input 1, Q3 input 1. Q2 input 0, Q2 input 0 ke Q1, Q3 input 0 ke Q2, Q2 input 1 ke Q4, Q3 input 1
ke Q4, maka ini sama, berarti dia indistinguished. Sampai di sini bisa dibedakan ya. Nah, kalian mungkin bingung, dari mana sih saya taunya Q2, Q3, Q1, Q3, Q1, Q2? Nah, itu dari state yang berpasangan tadi. Dari state yang berpasangan ini, kan yang ini sudah kita pisahkan kan? Nih, yang sampai pada final state sudah kita pisahkan di state yang berpasangan. Kemudian masih ada kan sisanya. Sisa dari state ini yaitu ada Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3. Nah, sisa state inilah yang kita cari. Dia termasuk indis atau termasuk distinguished. Nah, caranya yang tadi kita jabarin, kita berikan inputan yang sama. Q0 input 0 kemana, Q1 input 0 kemana. Nah, jika dia sampai final state, maka dia adalah distinguished. Tetapi kalau dia tidak sampai final state, tidak ada yang sampai final state, maka dia indis. Atau kalau salah satunya ada yang sampai pada final state, misalkan di sini nih, final state-nya adalah Q3, berarti dia distinguished karena ada salah satu yang sampai pada final state. Nah, untuk yang indis, jika ada yang sama, final state-nya sama, misalkan Q1 input 1 ke Q4, Q3 input 1 ke Q4. Di sini kan sama ya, final state, sama-sama final state. Berarti itu dia indistinguished. Kenapa? Karena tidak bisa dibedakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kelompokkan pasangan state yang indistinguished mana saja. Berarti di sini kita kelompokkan ya. Untuk yang keempat, langkah keempat adalah kita kelompokkan pasangan state yang indistinguished. Tadi yang indistinguished adalah Q1 berpasangan dengan Q2, kemudian Q1 berpasangan dengan Q3, kemudian ada Q2 berpasangan dengan Q3. Selanjutnya, yang kelima, karena Q1 dan Q2 indistinguished dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dikatakan bahwa Q1, Q2, dan Q3 saling indis dan dapat dijadikan satu state. Nah, yang kelima di sini karena Q1 dan Q2 adalah indistinguishable dan Q2 indistinguishable ke Q3, maka dinyatakan bahwa Q1, Q2, dan Q3 itu adalah saling indistinguishable dan dapat dijadikan ke dalam satu state. Ya, jadi kalau sama-sama indis, Q1, Q2, kemudian kan di sini berhubungan ya Q2 dengan Q3 itu dia saling indistinguishable, itu bisa kita jadikan ke dalam satu state. Jadi nanti yang keenam, hasil penyederhanaannya adalah tadi startnya adalah Q0 ya. Kita punya start Q0. Kemudian di sini penyederhanaannya Q1, Q2, Q3 itu bisa kita jadikan ke dalam satu state. Maka kita buatnya adalah state-nya 1, 2, 3. Inputnya apa? 0 atau 1. Kemudian final state-nya apa? Final state-nya tadi kita punya Q4 final state. Nah,
inputannya apa sih? Kita lihat lagi mesin sebelumnya. Nah, di sini Q1 itu input 1 ke Q4. Q1 input 1 ke Q4. Kemudian Q2 input 1 ke Q4. Q3 input 1 ke Q4. Nah, selanjutnya Q1 input 1 ke Q2. Kan? Q3 input 0 ke Q2. Maka di sini akan ada looping, yaitu 0. Seperti itu. Selanjutnya Q4. Nah, Q4 kita lihat di gambarnya. Di gambarnya di sini, maaf ya, tadi di awal tuh gambarnya salah. Saya kurang looping di sini. Ternyata gambarnya untuk di Q4-nya itu ada loopingnya 0,1. Nah, jadi tinggal diikutin aja. Berarti di sini yang Q4-nya itu ada 0,1, diberi inputan 0 atau 1, seperti itu. Jadi hasilnya setelah mengalami reduksi atau penyederhanaan itu menjadi seperti ini. Q0 input 0 atau 1 pada state yang indis tadi Q123, kemudian Q123 input 0 pada Q123, Q123 input 1 pada Q4, Q4 input 0 atau 1 pada Q4. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan.